Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Halo juga untuk ayah dan bunda yang mungkin saat ini sedang menonton video ini. Selamat datang kembali di kelas pembiasan literasi bersama saya Pak Irwin atau Mr. Irwin di SD Islam Al Syukra Universal. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak juga mau minta maaf nih, mungkin kalian udah lihat ya bahwasanya hari ini di video ini tidak ada facecam atau tidak ada wajah Bapak di video ya. Itu karena entah kenapa dari kemarin Bapak udah coba nih pada saat Bapak mau record video video pembelajaran ini, itu ternyata kameranya tidak mau muncul, tidak mau menampilkan gambar atau wajah Bapak gitu ya. Entah kenapa mungkin error atau mungkin rusak. Entahlah ya, jadi nanti akan coba Bapak perbaiki dulu. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa ketemu lagi dengan ada wajah Bapak di video ya. Kalian doain aja semoga laptop Bapak tidak kenapa-napa ya, amin. Nah sekarang Bapak akan membacakan kalian sebuah buku yang saat ini sudah kalian saksikan di layar ya. Buku ini berjudul Ketika Gempa di Sekolah. Kalian tahu kan ya apa itu gempa? Ada yang tahu nggak kira-kira apa itu gempa? Gempa itu merupakan salah satu bencana alam ya yang terjadi di belahan bumi, khususnya di Indonesia ya. Di negara kita sangat sering terjadi gempa gitu loh. Nah, kalian pernah berpikir nggak sih kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika gempa datang? Kalian tahu nggak apa yang harus kita lakukan pada saat terjadinya gempa? Nah, di buku ini kita akan sama-sama lihat bagaimana cara kita untuk menyelamatkan diri saat terjadinya gempa bumi. Khususnya bahkan di buku ini dijelaskan itu ketika terjadinya gempa bumi di sekolah. Nah, jadi misalnya nauzubillah min zalik ya, kalaupun ini kejadian misalnya di masa yang akan datang, misalnya kalian lagi belajar nih, lagi ngerjain tugas di kelas gitu ya, terus tiba-tiba terjadi gempa. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Pertama, mungkin kalian akan panik ya. Kalian akan berlari, kalian mungkin akan menangis, akan ketakutan seperti itu ya. Tapi dengan adanya buku ini, dengan adanya buku yang akan Bapak bacakan ini, mudah-mudahan bisa menambah ilmu buat kalian. Jadi ketika terjadi gempa, itu apa sih yang harus kita lakukan? Khususnya balik lagi ketika gempa ini terjadi di sekolah. Jadi di sini kita akan lihat tentang teknik bagaimana menyelamatkan diri saat terjadi gempa supaya bisa mengurangi resiko yang mungkin menimpa kita. Seperti itu ya. Cara-cara ini perlu dipelajari nih anak-anak demi keselamatan kita sendiri. Dan semoga juga kalian menyukai isi dari buku ini ya. Oke, sudah siap untuk kita baca sama-sama? Oke, kalau udah siap, sebelum kita baca dan lihat isi bukunya, mari kita membaca bismillah dulu yuk, supaya pembelajaran kita pada pagi ini lebih diberkati lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kalau gitu kita akan baca buku ini yang berjudul Ketika Gempa di Sekolah. Selamat menyaksikan. Pagi ini anak-anak kelas 3 sedang mendengarkan penjelasan tentang bencana alam. Karena di daerah kita sering sekali terjadi gempa bumi. Nah, hari ini kita akan berlatih cara menyelamatkan diri bila terjadi gempa, kata Ibu Dita. Nah, di sini ada Ibu Dita selaku ibu guru ya yang akan mengajari murid-muridnya bagaimana caranya menyelamatkan diri bila terjadi gempa. Oke, kita lanjut. Ini langkah-langkahnya anak-anak. Yang pertama, kita harus menjauhkan diri dari benda-benda yang mudah jatuh, roboh, ataupun pecah. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada benda apa sih biasanya kalau di sekolah atau di kelas? Yang pertama, itu biasanya ada foto, ada bingkai foto, entah itu bingkai foto presiden atau mungkin bingkai foto ketua kelas kayak gitu ya. Jadi kalian harus menghindari nih kalian jangan sampai berdiri di atas bingkai foto, atau jangan sampai kalian berdiri di dekat lemari yang misalnya di atas lemari itu ada ada globe, ada penggaris, ada kotak segala macam ya yang bisa menimpa kita saat terjadi gempa bumi. Karena kan saat terjadi gempa
sangat memungkinkan sekali ya benda-benda yang di atas lemari itu bisa terjatuh, bahkan lemarinya sendiri itu bisa jatuh dan menimpa kita. Jadi kita harus menjauhi benda-benda tersebut ya, jangan didekati ketika terjadi gempa bumi. Kemudian kita juga harus menjauh dari jendela, karena kaca jendela yang mudah pecah, kita tidak boleh berlari keluar kelas. Jadi oleh sebab itu kita harus hati-hati. Nah, gimana caranya? Kok kita nggak boleh keluar kelas? Kita harus menghindari benda-benda yang mudah roboh. Gimana caranya supaya kita bisa selamat dari gempa bumi? Caranya adalah yaitu nanti kita akan lihat. Sebelumnya ternyata pada saat pelatihannya mau dilaksanakan, ya, jadi kan ini akan ada simulasi pelatihan nih dari Ibu Dita ke anak-anak. Ternyata ada satu anak nih namanya Putri. Dia sangat ketakutan sekali. Bahkan sampai-sampai ia terasa sesak ya dadanya sambil memegangi dadanya. Dan bahkan si Putri ini tidak mau ikut berlatih simulasi menyelamatkan diri dari gempa bumi. Oke. Ibu Dita akhirnya mencoba menenangkan. Ia menjelaskan kalau latihan ini tuh sangat penting agar pada saat gempa kita sudah tahu cara menyelamatkan diri. Nah, ketika teman-temannya sudah tenang, Putri ternyata masih menangis. Ibu Dita dan teman sekelasnya menyemangati Putri agar tetap ikut berlatih, karena ini sekali lagi penting ya. Latihan ini sangat penting untuk diterapkan di ketika nantinya terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Oke, nah ketika kita tidak boleh berdekatan dengan benda-benda yang mudah roboh, mudah terjatuh, dan bahkan kita juga tidak boleh keluar kelas, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi di sini simulasinya adalah bel akan dipukul sebanyak 3 kali, menandakan latihan dimulai. Nah, pada saat gempa ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh anak-anak. Yang pertama yaitu berlutut di bawah meja. Jadi kita tidak boleh keluar kelas, kita tidak boleh mendekati benda-benda yang mudah roboh seperti lemari dan lain-lain tadi. Tapi yang harus kita lakukan pertama kali adalah berlutut di bawah meja. Ya, meja, entah itu meja belajar kita di sekolah atau mungkin meja bapak atau ibu guru, boleh. Silakan kalian menyelamatkan diri dengan berlutut dulu di bawah meja. Oke, setelah itu lindungi kepala dengan tangan kalian. Jadi ketika kita sudah berlutut nih di bawah meja, jangan lupa lindungi kepala kita dengan tangan kita. Nah, setelah itu yang ketiga adalah pegang. Apa yang dipegang? Ketika satu tangan sudah menutupi seperti ini, tangan yang lain diharapkan untuk memegang kaki meja supaya meja itu juga tidak roboh ya. Jadi ketika kita sudah memegang kepala kita dengan tangan kanan misalnya, jangan lupa tangan yang kiri kita juga harus pegang kaki mejanya. Gitu. Selanjutnya kita tinggal diam dan menunggu sampai getaran gempa tidak terasa lagi. Oke, jadi seperti itu ya caranya ya. Supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, yang pertama tadi langkah-langkahnya adalah kita harus berlutut di bawah meja, lalu lindungi kepala kita, dan jangan lupa untuk pegang kaki mejanya supaya dia tetap kokoh berdiri dan melindungi kepala dan tubuh kita di bawah meja tersebut. Seperti itu ya. Lalu langkah selanjutnya kita tinggal menunggu, kita tinggal diam sampai getaran gempa sudah tidak terasa lagi. Insya Allah dengan kita melakukan 3 hal ini, kita akan selamat. Kita tidak akan celaka ya ketika terjadinya gempa bumi di sekolah. Seperti itu ya. Nah, kemudian bel dipukul lagi sebanyak 3 kali, yang menandakan bahwa suasana sudah aman dan anak-anak boleh keluar kelas. Kemudian anak-anak berbaris dan berjalan teratur meninggalkan kelas. Semua siswa, guru, kepala sekolah, petugas kebersihan, dan petugas keamanan kini berkumpul di halaman sekolah. Bapak kepala sekolah pun senang ya karena latihan berjalan dengan lancar. Oke, seperti itu. Dan ini terakhir kisah tentang Putri tadi ya. Seluruh siswa sudah selesai berlatih. Putri pun juga senang ya karena latihan itu tidak semenakutkan yang ia bayangkan sebelumnya. Kini ia bahkan sudah tahu apa yang harus dilakukan seandainya terjadi gempa bumi di sekolah. Ini juga ada sedikit catatan ya. Pengertian dari bencana itu merupakan musibah yang menyebabkan kerusakan, penderitaan, ataupun
kesusahan. Ya, oke. Jadi itu saja untuk pembacaan buku pada pagi hari ini. Gimana menurut anak-anak sekalian? Bukunya menarik ya, dan semoga membantu serta menambah pengetahuan baru nih buat anak-anak ketika misalnya nanti nauzubillah min zalik ya, suatu saat terjadi gempa bumi di sekolah. At least kita sudah siap, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian kuis. Kuisnya ini seperti biasa ya, jadi kalian tinggal memberikan komentar di YouTube-nya Pak Irwin dengan format kalian harus mengetik nama kalian ya di kolom komen, spasi kelas berapa atau kelas apa, lalu spasi jawaban kalian. Nah pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah silahkan kalian sebutkan 3 langkah utama jika suatu saat terjadi gempa bumi di sekolah. Apa aja tadi tuh 3 langkah yang udah kita pelajari? Silahkan kalian sebutkan ya. Tadi mungkin bocorannya sedikit berlutut. Nah, sebutin tuh lengkapnya apa aja tadi ya. Tiga langkah tersebut tuh apa aja. Jadi apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi di sekolah? Sebutin 3 langkah-langkah tadi ya, yang ada di video yang sudah Bapak sebutkan. Oke, bisa ya. Jadi kalian sebutkan nama kalian, kelas berapa, lalu habis itu jawabannya 3 langkah yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi di sekolah khususnya. Oke, berdasarkan buku yang tadi sudah kita baca. Bisa ya? Bapak tunggu jawaban kalian sampai jam 8 pagi nanti. Nanti akan Bapak cek, nama kalian akan Bapak checklist pastinya bahwasanya kalian sudah mengerjakan tugas dan sudah menonton video pembiasan literasi pada pagi hari ini. Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk anak-anak sekalian atas partisipasinya. Semoga berkah, semoga bermanfaat sekali lagi. Dan kita bertemu lagi insya Allah minggu depan ya di kelas pembiasan literasi dengan buku-buku yang jauh lebih menarik atau video-video yang bermanfaat dan menginspirasi lagi buat kita semua. Oke, kalau begitu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, kita ketemu lagi minggu depan ya.